Kana Sayyiduna al-Imam Idrus bin Umar al-Habashi radhiyallahu anhu yaqul inna salika sadiqa fi suluqihi la budda ay yuqayyidallahu lahu may yurshidu imma zahiran wa illa batinan faqad yakunu lahu mulahizun min haitsu la yash'ur wa qad yakunu ghaiban la ya'rifuhu wa la yajtami'u bihi wa qad yakunu min ahli al-barazikh asy-syarifah wa minhum man takunu lahu al-mulahazatu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yakunu syaikhahu alima aw lam ya'lam fala budda lisaliki sadiqi mimma yusiluhu ila Allah. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habashi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada beliau. Yaqulu, beliau berkata, inna salika sadiqa fi suluqihi la budda ay yuqayyidallahu lahu may yurshidu. Sesungguhnya seorang murid yang benar, yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada si murid yang bersungguh-sungguh tadi, akan diberikan seorang guru yang akan memberikannya petunjuk. Jadi kalau ada murid, ada orang lagi nyari ilmu, nyari ilmunya sungguh-sungguh, nyari ilmunya benar, maka Allah akan memberikan, akan mengutus kepadanya seorang guru yang akan memberikannya petunjuk. Imma zahiran wa illa batin, baik secara zahir ataupun secara batin. Faqad yakunu lahu mulahizun min haitsu la yash'ur. Maka terkadang bagi si murid tersebut itu guru itu memberikan perhatian tanpa dia sadari. Jadi kalau ada orang nyari ilmu, dia sungguh-sungguh, dia benar-benar, itu kadang-kadang ada kalanya guru itu memberikan perhatian sama si murid itu tanpa dia sadari. Wa qad yakunu ghaiban la ya'rifuhu wa la yajtami'u bihi. Dan terkadang juga gurunya itu jauh, sehingga si murid tersebut dia tidak mengetahui akan gurunya itu, juga dia itu tidak berkumpul bersama gurunya. Wa qad yakunu min ahlil barazikh syarifah, dan terkadang juga guru itu min ahlil barazikh syarifah. Gurunya sudah wafat, sudah di alam barzakh, akan tetapi masih memberikan perhatian kepada murid-muridnya. Wa minhum man takunu lahul mulahazatu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yakunu syaikhah. Dan terkadang di antara mereka itu ada perhatian yang khusus yang diberikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi itu langsung menjadikan guru bagi murid tersebut. Alima, baik si murid tersebut tahu, aulam ya'lam, ataupun si murid itu nggak tahu. Nah, ini makom ini makom yang khas, makom yang khusus. Nah, ini terjadi kepada Al-Qutbul Maktum, Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, yang mana beliau mempunyai guru tunggal, guru utamanya mendapatkan perhatian khusus yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gurunya cuma satu, Rasulullah. Bahkan sebelum itu gurunya Syekh Ahmad itu banyak. Bahkan umumnya gurunya Syekh Ahmad itu semuanya wali. Antum bayangin itu, gurunya wali. Seorang wali-wali besar, wali-wali kutub. Akan tetapi setelah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah nyuruh supaya guru-guru yang tadi itu, yang wali-wali itu suruh ditinggalin. Gurunya saya langsung, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kira-kira kalau gurunya cuma satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih perlu guru yang lain nggak ya? Masih perlu guru yang lain nggak? Nggak perlu. Iya kan? Kenapa nggak perlu? Kenapa nggak perlu? Gurunya kan Rasul nih. Masih perlu guru yang lain nggak? Enggak kan? Perlu apa enggak? Anda tanya lagi, ada nggak yang lebih pintar dari Rasulullah? Ada nggak yang lebih cerdas dari Nabi kita? Ada nggak keilmuannya yang sehebat Nabi kita? Siapapun dia. Bahkan Nabi Rasul sekalipun nggak mampu nandingin keilmuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti masih perlu guru yang lain? Masih perlu syekh yang lain? Jadi kalau nabinya yang ngajarin, nabinya yang bimbing, nabinya yang ngasih ilmu, sudah tidak perlu guru yang lain. Jadi andai kata. Ini antum kan sekarang lagi ngaji nih. Ngaji ke Syekh Fulan, ke Kiai Fulan, ke Habib Fulan. Ngajinya gurunya banyak. Antum cukup nggak satu guru atau harus banyak? Harus banyak. Boleh nggak satu guru? Boleh nggak satu guru? Cuman satu guru sajalah saya. Boleh nggak? Boleh. Syaratnya satu. Gurunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak kira-kira? Jadi kalau antum sudah mampu yaqzah ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak perlu cari guru yang lain, nggak perlu cari habib yang lain, nggak perlu cari syekh yang lain, nggak perlu cari kiai yang lain. Kalau antum sudah bisa yaqzah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dulu dialami Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu. Jadi gurunya tadinya sudah banyak, guru fikihnya ada, tafsirnya ada, Qur'annya ada, hadisnya ada, usul fikihnya ada, tasawufnya ada. Bahkan beliau menjadi mursyid khalwatiyah. Tapi setelah mendapatkan kenikmatan yang agung, kenikmatan yang luar biasa, bisa yaqzah ila Rasulillah, ma'a Rasulillah, berjumpa dengan Rasulullah secara langsung, la manama, tanpa tidur, tanpa mimpi, langsung begini ngelihat. Nabi yang suruh tinggalin guru-guru yang lain. Engkau gurunya sekarang adalah saya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semenjak itulah Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu selalu diberikan ilmu, nasihat, bimbingan, manfaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah tingkatan makom yang paling tinggi yang diinginkan oleh seluruh daripada para aulianya Allah. Jadi kenikmatan yang besar, kenikmatan yang sangat amat nikmat di dunia ini adalah bisa yaqzah, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tingkatan ini tidak mudah, tidak gampang. Kita bisa nggak ketemu dengan Rasul? Bisa nggak? Bisa. Kalau antum mampu tahapan demi tahapan, makom demi makom, antum lalu. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita hidup, kita hidupkan semua pasti punya masalah nggak? Punya. Nggak usah ngeluh lah sekali dalam masalah. Bisa nggak kira-kira? Itu makom itu aja kita belum mampu, belum bisa. Dikasih masalah, ujian, cobaan sama Allah. Umpama. Duitnya hilang. Kadang-kadang sedih nggak gitu? Sedih nggak? Sedih nggak? Stres. Hanya leungit duitnya. Itu sebatas leungit duitnya. Itu sudah ngeluh sebetulnya. Iya nggak? Sadar nggak sadar itu ngeluh sebetulnya.
Aing mah make jeung leungit. Nah, itu tuh ngeluh sebetulnya. Nggak bisa kan kita begitu? Wah, masih jauh berarti. Masih jauh kan? Wah iya ya, nggak bisa kita.